Selamat datang di channel Islam Topik. Kami hanya sekedar menyarankan Anda sebelum menyimak. Ada baiknya Anda menyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan Anda, serta mengucapkan basmalah. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur, ya. Artinya masih diberikan waktu untuk kita adalah berjalan memahami tentang kehidupan. Sesuai dengan permintaan terbanyak, ya. Maka insya Allah kita akan ngobrol berkaitan dengan tempat ruh di jasad. Kemarin kita sudah bahas tentang perjalanan ruh, ya. Perjalanan ruh bagaimana adalah kita sudah paham dari mulai Allah ingin tajalli, ya. Dan kemudian juga dijelaskan di surat An-Nur ayat 35, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ar, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah zaitunatila syarqiyati wala gorbiyah yakadu zaituha yudhi'u wala nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Itulah sekelumit surat An-Nur ayat 35 adalah sebetulnya Al-Quran mengabarkan kepada kita adalah tentang bagaimana tajalinya, ya, Allah. Karena kehidupan dunia ini adalah merupakan sering diulang-ulang adalah tajalliyat tanajulat ta'ayunat, ya. Maka ada 3 ilmu yang harus kita kuasai. Adalah minimal adalah pertama adalah karena kita punya badan maka ada syariat, ya. Maka ada ilmu fikih untuk badan, kemudian ada ilmu tauhid dan ilmu tasawuf yang harus kita pelajari. Ada 2 bagian dalam diri kita, ada dohir dan batin. Ya, ada diri kita yang dohir atau disebut diri kita yang umum. Ada diri kita yang khusus yang disebut ruh dari semua. Nah, adapun kita kemarin sudah membahas tentang diri kita yang umum dan diri kita yang khusus. Kembalinya diri kita yang umum adalah bagian jasad adalah maka kemarin kita sudah bahas tentang pada saat Allah menjelaskan di surat At-Tin, ya, watini wazaitun waturisin wahadal baladil amin. Allah bersumpah dengan 4 waw, adalah dengan waw qasam. Seolah-olah demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit turisin, dan demi kota yang aman. Allah bersumpah dengan 4 waw tadi ingin menjelaskan tentang bagaimana tajalinya Allah kepada makhluknya, terlebih lagi tajalinya Allah kepada manusia, yang merupakan mazhar, yang merupakan kenyataan. Adalah sampai Allah harus bersumpah dan kemudian Allah berfirman,
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah mengatakan khalaqa di sana, tetapi yang dimaksud adalah kalau Allah bicara khalaqa dalam Al-Quran, tapi sebenarnya secara hakikat ja'ala, menjadi. Ya. Karena kalau diartikan khalaqa sebenarnya adalah sesungguhnya berbeda. Kalau makhluk menciptakan sesuatu itu boleh diartikan khalaqa sebetulnya. Seperti adalah tukang meja membuat meja itu khalaqa. Dia menciptakan. Kalau yang menciptakan adalah yang menciptakan, yang diciptakan berpisah. Tetapi Allah walaupun bicara khalaqa sebenarnya maknanya ja'ala, menjadi dari semua. Jadi yang menciptakan tidak pernah berpisah dengan yang diciptakan. Maka Abah suka mencontohkan secara contoh sederhana tapi mudah dipahami bahwa hanya Allah yang ada. Zat wajibul wujud itu hanya Allah. Maka Abah mengumpamakan hanya meja yang ada. Ya. Adalah ya berbeda. Jadi kalau seandainya ja'ala itu dia yang menjadi dari semua. Sebenarnya kalau kita lihat juga surat An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ar, Allahu mubtada nurus samawat, itu pun sebetulnya lebih kepada ja'ala dari semua. Maka nanti menjadi tajalliyat. Tadi menjadi tajalliyat, ya tajalli. Maka nanti ada takhalli, tahalli, tajalli dari semua. Maka pada saat kita ingin kembali pun kepada Allah itu adalah dengan bahasa adalah takhalli, ya tadi. Makanya kembalinya kita pun adalah dengan takhalli, tahalli, tajalli, bil kha, bil ha, bil jim dari semua. Nah, nanti tadi pertanyaannya adalah di manakah tempat ruh pada jasad? Kenapa muncul adalah ilmu yang kita butuhkan adalah minimal 3. Itulah juga kenapa manusia yang sudah sampai kepada pencerahan, Pak, itu dipanggil oleh Allah adalah Yasin, ya. Dipanggil oleh Allah itu adalah Yasin, ya. Maka Yasin itu adalah panggilan Allah tadi kepada orang yang sudah memiliki tadi adalah hakikat tajalliyat, tanajulat, ta'ayunat. Makanya dan disinilah kita harus memadukan ilmu syariat dan ilmu hakikat. Ya. Kemarin kita sudah bahas sesungguhnya adalah tentang bagaimana tajalinya Allah pada seluruh makhluknya, termasuk pada diri kita. Maka muncullah diri manusia itu seolah-olah sebelum kita ini ada. Maka Abah mengumpamakan adalah pada saat kapas tajali menjadi benang, benang tajali menjadi kain, kain tajali menjadi baju. Itu sebetulnya perumpamaan. Di mana zat tajali kepada sifat, sifat tajali kepada asma, asma tajali kepada af'al. Maka yang nampak di permukaan kita ini semua adalah hanyalah af'al Allah. Maka Abah mengumpamakan adalah yang zat wajibul wujud itu, yang sebenar-benarnya ada itu hanya Allah. Dan kita semua ini adalah sebenarnya adalah tidak ada. Maka secara ilmu pengetahuan juga sering diuraikan oleh mereka para fisika, ya, fisikawan mengatakan bahwa segala yang ada di dunia ini berasal dari cahaya, cahaya yang berubah menjadi energi, energi yang berubah menjadi materi. Nah, ini kita harus pahami tentang perubahan cahaya kepada energi, energi kepada materi. Tapi sebenarnya materi ini walaupun nampak kelihatan ada, sebenarnya materi ini adalah tidak ada. Karena sekarang sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan bahwa yang sebenarnya nampak ini adalah hanyalah merupakan tadi tajalliyat, tanajulat, ta'ayunat. Nah, maka oleh karena itu, karena sekarang manusia itu bagian dari materi di dunia ini, maka untuk berhubungan kembali kepada asal, maka dia harus ada vibrasi. Maka tidak cukup, Mas, kemarin tadi kita ngobrol, nggak cukup hanya dikir. Tapi nggak ada ketersambungan, nggak ada vibrasi. Kalau nggak ada vibrasi maka tidak, ya di situ membutuhkan 3 hal: vibrasi, resonansi,
frekuensi, harus ada frekuensi. Makanya kenapa kalau mau radio dicari frekuensinya. Supaya apa? Tersambung. Kenapa supaya tersambung? Supaya bisa mendengar siaran. Kalau nggak ada, walaupun gede kayak apa, ya akhirnya dikir tidak punya dampak gitu kan tadi semua. Nah inilah maka harus memadukan ilmu secara sempurna. Maka itulah di dalam sesungguhnya Islam itu adalah ilmiah. Al-Islamu ilmiyun wa amaliyun. Islam itu ilmiah dan bukan teori tapi adalah perbuatan, amal tadi semua ya. Maka ada kaitan ulama, alam, ilmu, gitu, alim ya gitu. Tadi semua. Ini ada semuanya ada kaitan pada. Nah, sebelum Abah babarkan tentang di manakah letak ruh. Ruh itu tidak ada pada tubuh kita sebenarnya. Tetapi ada stasiun ruh. Karena manusia itu pada saat sebelum wujud kelihatan seperti begini. Bapak dengan casingnya begini. Bapak dengan casing begini gitu kan. Nah sebenarnya kita ada dua bagian. Tadi semua. Ada dua bagian. Ada bagian cangkang. Ada bagian isi tadi. Bagian cangkang disebut jasad. Bagian isi disebut ruh tadi. Tapi ada yang disebut jiwa. Nah, Al-Quran menyebut diri kita jiwa. Jiwa itu sebetulnya ruh, itu kan tadi. Tetapi adalah jiwa adalah ruh yang sudah terkotori dengan nafsu jasad. Nah, itu. Maka itulah yang namanya jiwa itu selalu berubah. Jiwa itu kadang-kadang pagi eling, siang enggak gitu. Nah, itulah maka dalam Al-Quran pun sebetulnya Allah menyampaikan wa nafsi wa masawaha palhamaha pujuraha wa taqwaha. Jadi kita ini bisa edan, bisa eling. Bisa benar, bisa salah. Maka disitulah Allah memberikan informasi kepada kita. Qad aflaha man zakaha. Qad aflaha itu kan litahqiq, sudah pasti aflaha, sudah pasti untung, pasti menang, pasti bahagia. Yang mensucikannya. Nah, tapi manusia sekarang ini ingin bahagia, ingin menang, ingin pulang, ingin surga, tapi tidak mau mensucikannya. Tadi. Padahal tiap hari diundang oleh tukang adan. Hayya 'alal falah. Gitu kan tadi. Hayya 'alal falah. Tapi sebelum hayya 'alal falah kan dipanggil apa? Hayya 'alas sholah. Tadi semua ya. Tadi manusia diajak sholat tapi baru usolli. Gitu. Diundangnya sholat tapi manusia baru pada tatanan usolli tadi semua. Nggak apa-apa, itu juga bagus tadi semua ya. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah tadi semua ya. Nah itulah maka sesungguhnya adalah yang tentang perjalanan tadi kita adalah. Jadi kita ini supaya melakukan apapun kita tuh harus mengerti ya, mengerti apa yang harus kita lakukan. Kenapa dikir? Kenapa dikirnya la ilaha illallah tuh. Apalagi nanti pada saat kita sudah mengerti tempat ruh di jasad, setiap stasiun ruh itu harus mengamalkan 4 asma Allah. Ada 4 asma yang pertama, ada 4 asma yang kedua, ada 4 asma yang ketiga. Dan jumlah asma itu ada 12. Ada 12 asma tadi semua. Nah, dari 12 asma itu adalah seolah-olah di 3 di syariat, 3 di thariqat, 3 di hakikat, 3 di makrifat. 4 kali 3 12. Maka 3 tadi dari sebetulnya karena manusia dibagi ada jasad, ada hati, ada jasad, ada hati, ada ruh. Maka itulah kenapa kita ini adalah muncullah Islam, iman, ihsan tadi semua ya. Islam ya ada 5, iman ada 6, ihsan ada 1, juga 12. Nah, adapun mengamalkan sehari-hari adalah dengan la ilaha illallah, itu pun hurufnya 12. Muhammad Rasul Allah juga 12 tadi semua. Dan kita hidup
12 jam siang dan juga 12 jam malam tadi semua. Maka perpaduan 12 jam dohir pada badan, 12 jam batin pada ruh, maka itulah 12 adalah tambah 12, 20 satu hari satu malam. Maka itulah kenapa kita disebut alam sogir, alam dunia ini alam kabir. Maka pada kita ada siang, ada juga malam. Di alam dunia ini pun ada siang, ada sama sebetulnya. Nah ini yang harus dipahami oleh kita. Maka nanti muncullah kepada kita bersahadat la ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Bahkan ada 4 sahabat pada diri kita masing-masing juga. Kalau Bapak hitung hurufnya, Abu Bakar As-Siddiq itu jumlah hurufnya 12. Umar bin Khattab juga 12 huruf. Utsman bin Affan juga 12 huruf. Ali bin Abi Thalib juga 12 huruf tadi semua. Nah, jadi kita harus pahami sebelum, kenapa sih disebut syariat? Kenapa sih ada syariat? Kenapa sih ada thariqat? Kenapa sih ada hakikat? Kenapa sih ada ma'rifat? Karena memang ada 4 stasiun tempat ruh kita. Jadi pada saat Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi, maka sumpahnya itu watini, wazaitun, waturisin, wahadal baladil. 4 waw Allah bersumpah. 4 waw itu masing-masing adalah nanti merupakan 4 stasiun sebetulnya. Karena manusia alam ini nanti terbagi. Mulki, malakut, jabarut, lahut. 4. Tadi semua. 4 stasiun. Ya. Karena pada saat Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya setelah bersumpah dengan 4 waw qasam. Demi buah tin. Karena buah tin itu hakikat tubuh. Demi buah zaitun, jantung. Waturisin, kesadaran. Bukit Turisin. Tadi. Ya. Musa kan sampailah di bukit Tursin. Tursin. Maka ada surat Tursin. Bukit kesadaran. Kalau Nabi Muhammad disebutnya adalah namanya Jabal Nur. Atau Jabal Sur. Tapi kalau kepada Musa disebut bukit Tursin. Dari semua. Ya. Di mana letaknya Tursin pada diri? Nah itu ada 4. Nah itulah maka nanti syariat adalah dengan 3 asma. Tadi semua. Thariqat dengan 3 asma. Hakikat dengan 3 asma. Ma'rifat dengan 3 asma. Maka 4 kali 3, 12. Itulah apa namanya kalau di dalam apa namanya Al-Quran itu sebetulnya adalah merupakan dikatakan adalah dalam surat pada saat Musa memukul batu, bismillahirrahmanirrahim, pakul nadrib bi asokal hajar fan fajarot min husnata asrotain. Terpancarlah 12 mata air. 12 mata air itu adalah 12 asma Allah. Sesungguhnya di dalam perjalanan kita adalah yang dilakukan la sautin la harpin, tanpa suara, tanpa huruf. Ada 4. Nah inilah yang apa namanya boleh 4 stasiun masing-masing 3 asma, atau misalnya 3 stasiun masing-masing 4 asma dari semua. Nah kita harus tahu. Maka muncullah istilah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu karena pada saat manusia tajallinya Allah, tajalliyat, tanajulat, ta'ayyunat, itu kita ini melewati 4 stasiun. Yang disebut pertama alamul lahut tadi, stasiun pertama. Di alamul lahut adalah kita di sana adalah sudah bersama dengan Allah di alamul lahut itu. Pada ruh al-qudsi namanya. Pada ruh al-qudsi. Di situ ada kiswah unsuriah yang bernama Nur Muhammad. Yang disebut ruh al-qudsi untuk memandang wajah Allah nanti, wujuhu yauma idin nadhirah, itu kita tidak hancur. Supaya kita tidak hancur di alam lahut, maka disitulah ada hakikat Nur Muhammad yang menjadikan adalah penjaga dari semuanya. Kalau di alam kabir ini disebutnya adalah ozon. O3. Supaya meteor-meteor itu, batuan-batuan itu nggak jatuh ke bumi. Sama saja. Karena kita adalah alam sogir,
alam luar ini alam kabir, juga diri kita pun ada kiswah unsuriah yang bernama Nur Muhammad. Di alamul lahut yang disebut kiswah unsuriahnya disebut Ruh Al-Qudsi. Nah di situ ada hakikat. Ilmu yang diamalkan adalah hakikat. Maka selalu dikatakan tidak mungkin orang itu bersyariat tanpa berhakikat, karena hakikat itu tujuan. Nah sekarang banyak orang bersyariat tanpa hakikat, artinya melakukan sesuatu tanpa tujuan, karena hakikat itulah tujuan. Maka diumpamakan kalau di dalam surah Asy-Syura ini oleh Tuan Abdul Qadir, antara syariat dan hakikat itu adalah seumpama apa? Ya, kita ngintip aja sedikit di sini. Dikatakan adalah apa namanya? Dikatakan adalah asyariatu sajaratun. Syariat itu pohon. Kemudian adalah watoriqatu adalah disebut agsonuha. Adapun torikot itu cabangnya. Syariat pohonnya, torikot cabangnya. Wal ma'rifatu aurokuha, dan ma'rifat itu daunnya. Tadi semua. Wal hakikatu adalah samaruha, dan hakikat itu buah. Tuh. Jadi kalau Bapak melaksanakan sholat nggak ketemu buahnya, terus ngapain? Kalau Bapak melaksanakan zikir nggak ketemu buahnya, terus ngapain? Kalau Bapak nanam pohon duren terus sampai mati Bapak nggak makan sampai duren itu nggak berbuah, nggak ketemu rasanya, terus berarti nanam durennya iseng. Tadi kalau Bapak memelihara ayam terus ayamnya nggak kemakan, berarti nanam ayamnya iseng. Nah inilah sesungguhnya makanya manusia ini di alam dunia ini karena nggak ngerti apa tujuannya sehingga melakukan amaliyah ini ya hampa saja, tidak ada greget. Coba kalau seandainya Bapak tahu bahwa saya harus panen, maka tentu Bapak akan mengusahakan gimana caranya. Tadi, maka Allah ingatkan kata Abah di dunia ini, kenapa semua benda itu tagoyur. Dulu kata Abah dari duren, gitu. Zaman kita muda, durennya kecil, bijinya gede, dagingnya tipis, rasanya hambar, baunya kurang harum. Tapi hari ini kan, ada duren musangking. Barusan saya ke kamar, ada isi saya lagi makan duren. Montong, segede gini. Bijinya segede gini. Jangan sampai orang tekingan dikirnya ya latif, malah bijinya makin gede. Harusnya bikin dikir ya latif itu adalah itu kemana Gus? Ya latif itu dikirnya itu harusnya justru bijinya makin kecil. Tuh. Maka tadi syariat itu seumpama pohon, torikot itu seumpama cabang, makrifat itu daun, hakikat itu buah. Nah, maka itulah yang disebut pahala. Gitu. Kita ini dikit-dikit sholat mencari pahala. Ya buahnya itu pahala. Sebenarnya kalau begitu, setiap kita habis nanam ada pahalanya enggak? Harusnya sampai ketemu pahala. Apa pahalanya dari nanam duren? Adalah buah duren. Rasa duren. Nah itu pahala. Kita ini kadang-kadang melakukan sesuatu ngomongnya pahala, tetapi nggak tahu pahalanya itu apa. Gitu kan tadi. Pahala orang yang nanam jeruk, buah pahala orang yang berpelihara ayam adalah ujungnya motong ayam. Nah juga sama, panjenengan kan jualan nasi goreng, nah gitu. Nah kita tuh dalam setiap perjalanan itu ada surga, ada neraka. Orang yang nanam duren, ujungnya bisa surga, bisa neraka. Tuh. Kalau seandainya ada hasilnya berarti surga. Kalau nggak ada hasilnya berarti neraka. Kalau seandainya dagang nasi goreng di penghujungnya dihitung-hitungan rugi berarti neraka. Tadi makanya kata Abah Anom dulu yang disebut surga dan neraka itu akhir dari setiap apapun perjalanannya. Awalnya disebut dunia, akhirnya akan disebut akhirat. Akhirat itu akhir. Gitu kan tadi. Akhirnya buat gigituan yang pemajikan cerot tuh kan akhirnya akhir. Maka dulu Abah Anom saya pernah nanya, Bah yang disebut akhirat itu apa?
kamu, kata Abah Anom, sekarang ambil bibit singkong sejengkal, kamu tanam. Nanti jadi banyak bibitnya, jadi 4 pohon. Tuh. Maka kata Abah, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhir itu lebih baik dan lebih kekal. Tadi, kalau dari biji segini, sejengkal, kata Abah, nanti belum pohonnya jadi bibitnya banyak. Belum daunnya bisa direbus. Belum singkongnya bisa dimakan. Tuh, itulah akhirat. Cuma orang suka akhirat tuh ke sono jauh banget. Gitu. Surganya nyebrangnya terlalu jauh ke sono. Padahal ada akhirat yang dekat. Padahal akhirat yang jauh itu tergantung akhirat yang dekat. Tadi semua. Kalau Bapak nanam duren, ujungnya tidak ketemu buah duren, berarti itu duren murtad. Berarti Bapak dalam perjalanan Bapak nanam duren itu belum sampai kepada hakikat. Karena hakikat itu buah. Tuh. Apakah Bapak misalnya Pak Darkim tanam duren, apakah tujuannya hanya sampai, waduh saya senang pohon duren saya bagus, Pak Darkimnya mati, durennya belum berbuah. Mau begitu nggak? Kan enggak. Pasti setiap orang akan mengharapkan buah. Gimana ya caranya supaya duren saya berbuah? Nah, kepada kita pun sama. Gimana ya supaya hidup saya ini berbuah? Supaya saya ini menjadi buah yang enak. Sehingga orang itu bisa mendapat manfaat dari saya. Kan begitu. Maka di penghujungnya kata Nabi adalah khairunas anfa'um linas, itu begitu. Gimana ya caranya supaya hidup di akhir perjalanan hidup saya ini manfaat buat diri saya, manfaat buat keluarga. Maka kata Nabi tadi, yang khairunas anfa'um linas, manusia yang baik itu bermanfaat buat manusia. Khairunas anfa'um li ahlihi, bermanfaat buat keluarganya. Khairunas anfa'um lidinihi, berguna buat agamanya. Maka sebetulnya setiap makhluk itu melakukan perjalanan dari dunia menuju akhir. Dunia awal nanam, akhirat panen. Maka selalu di akhirat itu ada surga dan neraka. Panjenengan jualan nasi goreng, awal jualan adalah dunia, nanti sore akhirnya hitung-hitungan untung apa rugi. Kalau untung berarti akhir dari perjalanan jualan nasi goreng itu. Kalau untung surga, kalau nggak untung neraka. Itulah. Maka selalu di akhirat itu ada surga dan nggak susah amat jauh-jauh ke sono. Tadi semua. Hah? Lah sebetulnya kan tadi, karena makanya ada pahala dan dosa gitu. Pahala itu untung, dosa itu rugi sebenarnya. Terlalu jauh aja orang mikirnya. Nah ini biar cerdas ngomongnya kudu bari udud. Biar cerdas. Kita ini harus cerdas tadi semua. Jadi nggak usah. Jadi orang kalau ngomong akhirat itu langsung aja dibuang. Padahal akhirat itu dari kata akhir. Tuh. Maka selalu akhirat, mudah-mudahan di akhirat nanti matinya husnul khotimah, suul. Kalau panjenengan jualan nasi goreng, akhir dari jualan itu untung, berarti husnul khotimah. Khotim itu kan penutupan. Kadang-kadang kita ini terlalu jauh. Hah? Nah itu terlalu jauh ngartikannya. Juga sama pada hidup pun, gimana kita nanti pada saat ruh keluar dari jasad, akhir perjalanan kita ini sudah berapa manfaat buat manusia lain. Tuh. Makanya kalau orang tanya, ini orang ini husnul khotimah enggak? Sebenarnya gampang. Lihat aja hidupnya. Buat dirinya manfaat enggak? Buat keluarganya manfaat enggak? Buat lingkungannya manfaat. Kalau nggak ada berarti udah husnul khotimah itu. Jangan dikira-kira, itu nyata, real. Tadi. Maka itulah apa yang sudah kita lakukan buat hidup. Ini kadang-kadang kita ini memang agamanya udah doktrin. Jadinya ya mudah-mudahan husnul khotimah. Udah kelihatan kok. Tadi. Kamu kalau jualan ada untung rugi, kelihatan nggak untung dan rugi? Kelihatan. Tadi semua. Jadi sebetulnya ngomongin apapun itu realistik Allah itu. Jadi
Yang disebut dunia itu awal, akhirat itu akhir. Tadi semua. Maka kenapa di dalam ayat Al-Quran kata Allah, wabtagi fima ataqallahu darul akhir. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tuh. Ya. Jadi itu ya. Jadi pahami tentang istilah. Kata Abah sih jangan terlalu suka menyeberang, tahu jauh dulu lah. Tadi semua. Itulah makanya kenapa Allah berfirman fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Makanya di dalam hikam dijelaskan oleh Syatoilah adalah dikatakan segala yang baik itu, yang baik bidayahnya akan baik nihayahnya. Tuh, tadi semua ya. Jadi pahami ya, apa tadi biar apal. Syariat apa? Pohon. Torikat cabang. Marifat daun. Hakikat buah. Tuh. Berarti sesungguhnya setiap perjalanan yang kita lakukan dalam apapun yang kita lakukan, nanam pohon apapun yang kita cari buah. Dalam melakukan perniagaan apapun yang kita cari, anggaplah kalau buah kan buah. Kalau saja dagang untung. Kan itu tuh. Makanya di akhir dagang teh, di akhir akhirat tina dagang itu bisa untung atau bisa husnul khotimah atau suul. Susah-susah amat. Duit loba. Itulah surga dari semua ya. Maka mari belajar agama karena Allah selalu mengatakan wamal hayatud dunya illa laibun walahun. Di bawahnya adalah apala takilun, pakai otak maneh teh. Pakai akalmu itu. Mikir kata Allah gitu. Jangan pakai dengkul. Ngomong surga, ngomong neraka jangan pakai dengkul. Tadi semua. Begitu nyata Allah itu, makanya selalu Allah doanya juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah awal pekerjaannya, hasanah akhir pekerjaannya. Hasanah awal hidupnya, hasanah akhir hidupnya. Apa hasanah akhir hidup? Adalah tadi menjadi manusia yang bermanfaat, berguna. Maka kata Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Tadi semua. Maka tadi sesungguhnya yang disebut manusia yang baik menurut Allah itu bukan yang banyak sholat, bukan yang banyak gedeg, bukan yang banyak manakib, tapi manusia yang berguna buat manusia lain. Maka tadi ciri iman sodakoh, ciri takwa sodakoh, ciri husu sodakoh, ciri iman yang sempurna lantana lul birro hatta tunfiku sodakoh. Maka kata Abah hidup ini harus kaya. Kalau Allah iman adalah sodakoh, coba sebenarnya kalau Abah lihat di hari awal pun Allah itu memberikan surga kepada kita di dunia ini. Wa id qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Allah itu, maka banyak ayat, 7 ayat kata Allah, aku akan berikan kepada engkau apa yang kau mau. Bahkan kata Allah, engkau tidak akan kukembalikan pada diriku kecuali engkau telah puas. Sebenarnya tadi semua. Bahkan di surat Al-Mulk ayat 15 dan ayat lain Al-A'raf, Az-Zuhruf. Kemudian di ayat lain adalah surat Az-Zumar. Allah bicara sama kayak surat Al-Mulk 15. Bertebaranlah di muka bumi ini dan nikmatilah kulin. Nah kira-kira kalau seandainya suruh bertebaran di muka bumi dan kuliner, Allah nyuruh miskin, nyuruh kaya? Kaya. Kalau Allah nyuruh iman itu sedekah, nyuruh kaya, nyuruh miskin? Kaya. Maka di dalam kitab Daqaiqul Akbar sebetulnya yang nanti masuk ke surga itu orang kaya. Makanya sebenarnya yang disebut surga itu kaya. Maka paribasa di surga itu pada saat mereka ingin makan, makanan selalu ada. Orang kaya makanannya selalu ada nggak? Ada. Pada saat mereka mau pakai baju tinggal pakai. Pada saat mereka lihat di Quran, orang surga itu kata Allah makanannya tidak cepat basi. Kenapa coba? Terus. Karena punya freezer. Tuh. Sebenarnya kalau kita tuh menafsirkan Qurannya terlalu jauh. Kemudian kata Allah di dalam orang di surga itu adem. Kenapa coba? Rumahnya pakai AC.
Jadi sebenarnya yang Allah omongkan di dalam surga dan neraka di dunia ini tentang kehidupan di sini semuanya. Makanya di dalam Surah Asrar ada darajat, ada bagian diri kita yang umum disebut darajat. Ada bagian diri kita yang khusus disebut ruh. Maka yang disebut darajat itu, maka Tuhan Syabul Qadir menjelaskan. Maka surga Jannatul Ma'wa ada ruh jismani. Nanti Abah bahas tentang tempat ruh ya. Tapi ini Bapak harus kenal dulu. Maka dikatakan pal insanu ala nau'aini jismaniyun waruhaniyun pal jismaniyun insanun amun waruhaniyun insanun khosun parujuhul insanul ami ila watani wahuwa darajat. Tuh. Sesungguhnya kata Tuhan Sabuka, manusia terbagi dua bagian. Satu jismani, kedua rohani. Jismani adalah bagian manusia yang umum, sedangkan rohani adalah bagian manusia yang khusus. Kembalinya bagian manusia yang umum disebut darajat. Darajat itu surga. Maka disitulah nanti ada 4 stasiun. Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Qurbah. Karena tadi kita waktu Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin itu melewati 4 stasiun. Alamul lahut dengan ruh jismani, turun ke alamul jabarut dengan ruh sultani, turun lagi ke alamul malakut dengan ruh ruhani, genjreng jadi darkim di ruh jismani tuh bedukna koskieu tuh. Maka sebelum wujud koski kayak begini itu sama aja darkim itu, asalnya kapas, kemudian jadi benang, benang jadi baju, jadi apa? Jadi kain, kain jadi nah ini yang kelihatan ini baju ini. Gitu. Asalnya zat, turun ke sifat, turun ke asma, turun ke af'al. Nah ini, maka yang sekarang yang kelihatan dari gerak makhluk ini, gerak darkim, gerak bapak, af'al. Apakah af'al darkim, apa af'al Allah? Af'al Allah, betul. Karena darkim itu tajaliyat, tanajulat. Tuh. Pada saatnya Abah nih, apa namanya ini sorban, asalnya kapas menjadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi sorban. Nah si sorban ini disebut si Adam. Gitu tadi ini sebenarnya hanyalah perjalanan dari kapas, dari zat yang disebut zatnya kapas turun ke sifat yang disebut benang, dari sifat turun ke asma yang disebut kain, kain akhirnya tajali menjadi sorban disebut dengan af'al tuh. Maka buat si sorban ini, buat darkim atau buat apapun makhluk di dunia ini ada 4 lapis surga yang bisa dilewati. Waktu di alam zat, di alam kapas, maka si baju ini surganya disebut jannatul jannatul qurbah tuh. Ruhnya ruh al-qudsi itu di alam kudus, di alamul lahut kalau manusia. Turunlah karena summa radadnahu asfala safilin, turun ke alamul jabarut menjadi benang. Ada surga pada saat dia jadi benang, apa? Jannatul Firdaus sebenarnya. Dari Jannatul Firdaus turun lagi ke alamul malakut menjadi kain. Atau di sana zat, sifat, asma. Tajalilah ke alam ini jadi sorban. Maka sorban, sorga buat si sorban pada wujud sorban disebut Jannatul Ma'wa. Tadi semua. Tapi pada saat dia ingin kembali kepada zatnya, maka sorban ini dari af'al balik dulu ke asma. Jannatul Naim. Tuh, paham itu istilah itu. Maka ada syariat pada sorban, ada torekot pada kain, ada ma'rifat pada benang, ada hakikat pada sama semua benda. Pusing amat kadang orang, saya bingung menghadapi kehidupan. Tentang akhirat, tentang sorga, husnul khotimah, su'ul khotimah. Kalau bagi Abah udah kelihatan pada segala perjalanan setiap makhluk. Tadi. Maka kalau Abah, ini orang ini husnul khotimah udah kelihatan kok. Tadi cuma ngeriwehkeun keluarga,
bikin masalah buat lingkungan. Aduh, tadi sholatnya rajin, nggak ada pengaruhnya. Tadi semua, ya. Nah inilah yang harus dipahami sesungguhnya. Maka disitulah ada darajat. Makanya Tuhan Sabda Qadir menjelaskan dalam surah Asrar ini bahwa kembalinya maka ada dibagi. Fal awwalu al jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul ma'wa. Ada sorga kepada si mulki. Mulki itu tadi darkim ini pada saat kelihatan wujud jempleng kayak begini, bentuknya kayak begini, ini mulki. Tapi begitu masuk sebelah darkim ke hatinya, itu disebut alamul malakut. Tuh. Berarti kalau begitu, yang dinikmati oleh darkim, oleh tubuh ini, kayak misalnya nasi goreng, itu surga bukan? Surga untuk ya ke hati berarti hayangnya nasi goreng mah. Kenikmatannya itu buat jasad apa? Buat perut butun kenyang, buat bawah basah itu tadi, buat pantat kursi, buat kepala bantal, tuh. Buat lengan jabak. Itu surga. Surga di alam udud, surga di alam mulki bukan? Jadi jangan kalau ngomongin jannatul ma'wa jangan susah-susah tuh mobil Abah Hi-S bidadari itu. Hi-S Abah bidadari, taman Abah bidadari. Ya istri Abah juga bidadari. Karena menyenangkan buat Abah dan juga enak ditumpahkan. Tuh. Ini kadang-kadang ngomongin bidadari susah amat mikirnya. Tadi semua, ya. Makanya di dalam Al-Quran bidadari itu disebut hurun in. Hurun in itu adalah sesuatu yang membuat mata terbelalak, yang membuat mata heran, yang membuat melihat qurratu a'yun, senang dipandang oleh mata. Itulah bidadari tuh. Coba, aduh ya Allah, begitu logik Allah itu. Dan Allah, nah dianggap tukang dongeng. Inilah jadi masalah tadi. Deres surga nanti nyebrang tingkah mana tadi tuh tadi. Maka darkim pada saat tidak sesuai dengan frekuensi berjalannya banyaklah hambatan. Mau makan susah, mau beli baju susah misalnya. Neraka bukan? Neraka. Mau makan nggak bisa, mau udud asem nggak punya duit. Itu termasuk siksa kubur. Jadi siksa kubur dong hese-hese. Itulah kuburan. Ini kan kuburan semuanya. Siapa yang dikubur? Jiwa. Tadi semua. Maka ada surga jannatul ma'wa pada jasa darkim. Tapi pada saat badan baju, beli baju sudah bisa. Perutnya kenyang, istrinya menyenangkan, anaknya menyenangkan. Maka mulai yang tadinya, kan tadi ada rasa yang dinikmati oleh dohir, ada rasa yang dinikmati oleh hati. Tuh, itu namanya jannatul naim. Tenang hati. Aduh, kena. Itu jannatul naim itu adalah tadi, kalau dohir mah selalu ada fisiknya. Karena kitab adalah fisik. Enaknya burung nyelup misalnya, itu fisik. Tadi semua. Tuh. Tentramnya hati pada saat perut kan. Itu yang disebut jannatul ma'wa. Makanya kenapa Allah di Quran, orang yang di surga itu kata Allah makanannya nggak basi. Tadi semua. Jadi kalau orang mikir surganya di Solo, di negeri akhirat, di alam goib, arek di mana ayah beteng. Nah, Allahnya dipaksa teteh. Allah dipaksa nyian alam fisik dina goib. Itulah kebodohan hari ini memaknai. Sampai ayah anekdot kemana di surga tuh bisa udud. Di surga ada tadi, makanya tadi surganya dia bisa udud tuh. Iya surga ya. Jadi Allah itu sangat, makanya tadi kenapa Allah itu adalah sangat ilmiah. Allah itu ilmiah, bisa dijelaskan, logis. Tadi semua, tadi. Jadi kalau Bapak di rumah beras kurang, nah itu neraka.
Makanya ciri orang neraka itu rumahnya panas. Boro-boro AC kipas angin dia tadi semua. Terus sempit tadi semua. Maka kenapa ngomongin surga? Dipan. Kan Allah nyebutkan jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Tadi curcor cai ini surga nih. Surga. Semua. Maka Allah nyebutnya juga jannah. Tadi semua. Tadi semua. Maka Tuhan Abdul Qadir menjelaskan yang disebut jannatul ma'wa itu adalah surga di alam fisik. Maka tadi contohnya apa? Baju. Tadi bajunya enak, burungnya nyelup, perutnya kenyang, rumahnya bagus, kursinya sedap, mobilnya nyaman. Tapi Allah tuh ngomong eta sebetulnya. Surga. Eta. Makanya makanannya nggak cepat basi, punya kulkas, punya freezer, tempat tidurnya adem kata Allah karena AC. Rokoknya AC, rokok paling mahal. Udah rokoknya paling mahal dipangmelikeun ku batur. Maka coba Abah imah sahektar, mobilna HS, duitnya euro, dolar aya, miliaran. Misalnya, jalan-jalan, tiket balik ke sana, itu surga lain. Surga. Makanya Allah nyebutkan lagi, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar. Yang seluas langit dan bumi di mana Pak Darkim? Kalau udah kaya, tidak ada lagi tempat yang membuat dia tidak senang. Maka tadi saya sama Mas Budi itu jalan aja menikmati surga. Ke Bali, ke Lombok, kemana. Walaupun nanti kalau sudah masuk dari jannatul ma'wa, surga di fisik, masuk ke tentraman hati. Lihat anak baik, tuh hati kan tentram. Hati-hati banyak orang yang sudah punya jannatul ma'wa, rumahnya besar, kursinya bagus, mobilnya bagus, tapi anaknya baung. Istrinya baung. Hatinya gelisah kan, Don? Makanya tadi, kenapa kata Allah dalam penduduk neraka itu kasurnya dari api? Tuh. Kasurnya dari api, kemudian selimutnya dari api, bantalnya dari api, minumnya adalah air itu kan siloka Allah. Walaupun bapak ini dalam keadaan kaya, apalagi miskin. Udah perutnya lapar, bajunya jelek, tadi duitnya nggak punya. Begitu lihat anaknya juga baung, tegenah dohir, tegenah hati. Ripuh taeta. Sebetulnya Allah tuh sedang ngomong di sini semuanya. Ripuh sebetulnya. Makanya di sinilah Tuhan Abdul Qadir menjelaskan tentang jannatul ma'wa. Maka dikatakan apa namanya? Fal awwalu ada al jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul ma'wa. Jadi surga di alam mulki. Nah ini dunia ini alam mulki. Berarti yang bidadarinya apa? Mobil, rumah. Maka Tuhan pun di Quran kan dipan dari emas, yakut, jabarjut, bacan. Dan di Quran itu disebut bacan. Dan Quran turunnya di Mekah. Tadi semua. Dan di Quran pun nggak nyebutkan yang lain. Maka jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Karena Quran turunnya di Mekah. Sementara Mekah itu gersang, batu. Maka diiming-imingi itu orang Arab itu ke surga. Aduh mengalir air sungai. Ya ini orang mah udah sungai loba, tetanggalan loba. Logis. Karena Quran itu turun di Arab. Maka iming-imingnya juga. Makanya tadi termasuk bidadari juga. Maaf karena kebiasaan budaya orang Arab itu. Bahkan Abu Jahal itu bininya 200. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Jadi memang mereka itu penggemar selangkangan. Makanya untuk supaya mereka mau ibadah, diiming-imingnya juga selangkangan. Tuh. Itu juga harus kita itu cerdas memahami Al-Quran itu.
Akhirnya tungtung nama orang Indonesia masih mengharapkan surga anu mengalir sungai-sungai. Aduh banjir. Inilah makanya Tuan Abdul Qadir menjelaskan lagi apa yang disebut alam mulki adalah wasani ya adalah al jannatu fi alam ya malakut wahya jannatu naim. Enak hati. Nggak apa-apa Bapak nggak punya jannatul ma'wa, rumah yang penting cukup. Kan sebetulnya kalau hati udah bahagia, rumah kecil nyaman nggak? Nyaman. Tuh disitulah nggak mesti bahwa kita ini harus kaya. Sebenarnya asal hati kaya. Disinilah Allah memberikan contoh kepada kita dua orang manusia mulia, satu Nabi Muhammad, satu Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad itu secara fisik nggak punya apa-apa, bahkan sering perutnya diganjal dengan batu, tapi hatinya bahagia. Maka pada saat hati bahagia, apapun yang kita punya, walaupun sedikit, tenang. Tuh, ingat itu. Tuh. Tapi banyak orang yang punya harta di dunia itu, tapi hatinya nggak tentram, dia di rumah yang gede pun nggak betah. Gelisah. Tadi kata Allah, orang yang dalam neraka itu sendalnya api. Orang yang sedang gelisah kan, tadi saling bermusuhan, istri menuduh istri menuduh suami, kamu punya bini lagi ya, itu istri di rumah itu neraka terus. Sendal ke pasar kayak api itu. Apalagi begitu lihat suaminya sedang di mobil bersama perempuan, jadi api itu sendal. Begitu pulang ke rumahnya walaupun mewah, kasurnya empuk, dari neraka tuh kasur. Jadi enggak jaminan jannatul ma'wa itu membuat hati bahagia. Memang yang sempurna dohirnya indah, menyenangkan, mengenyangkan, hatinya juga bahagia. Itu yang disebutkan jannatul naim itu adalah kebahagiaan pada hati. Kebahagiaan tingkat syariat adalah jasad. Kebahagiaan tingkat torikot adalah hati atau jannatun. Itulah kita tubuh harus bersyariat tanpa syirik. Hati harus bertorikot. Supaya hati tenang. Nah syukur-syukur badannya sugih, hatinya bahagia. Wah, itulah yang disebutkan bahagia dohir itu sebenarnya manusia terlalu jauh aja. Akhirnya nunggu-nunggu sesuatu anu eueuh kita lahir dulu di dunia itu jadi nah itulah bahaya tadi semua. Nah kemudian apalagi kata beliau, apalagi yang ke surga yang ketiga adalah wasalisu al jannatu fi alamul jabarut wahya jannatul firdaus. Itu kalau seandainya kesenangan jasad disebut jannatul ma'wa, kesenangan hati disebut jannatul naim, ketentraman hati, damai, anak, indah, walaupun rumah nggak bagus. Saya menemukan ada orang rumahnya kecil tapi dia bahagia. Bahkan orang yang walaupun dia tidurnya di meja dari bambu, komo bari bambu nanti bolong, dihanap nanti ayak mek kerbudak, tadi ngaki nyol. Dia talupuh ngenah amat cenah. Indah saja itu. Kalau hatinya Jadi sebenarnya kalau seandainya manusia itu sudah bersama Allah, wujuhu yauma idin nadhirah, di alam tadi zat, dan di surga jannatul qurbah atau surga di alam mulahut yang disebut jannatul qurbah. Apa surganya? Wujuhu yauma idin nadhirah. Nah, seperti hari ini yang Abah rasakan. Bagi Abah sebenarnya kata Abah, dunia ini semua udah gak ada pengaruh. Gak ada pengaruh. Maka kenapa Abah selalu ingin mati setiap hari? Selalu ingin pulang. Tadi. Makanya cek Abah heran, orang udah belangsak, rumahnya ngontrak, bengek lagi, utang banyak, tapi tetap bertahan gak mau pulang. Saya bingung saya. Bingung saya. Masih minta Bah doakan seumur panjang. Aduh. Berarti ada orang yang menikmati penjara ya. Ada orang yang menikmati neraka. Tapi hati-hati juga Pak Darkim. Jangan sampai
Orang juga menderita di dalam neraka di dunia ini. Maka tadi ada yang bunuh diri nggak? Orang yang nyerah itu. Maka ada ke Abah, dia, bah, saya ini korban judi slot. Saya ini sekarang udah nggak punya rumah, bah. Gimana kalau saya bunuh diri, bah? Jangan, kata Abah. Kamu itu nyerah itu. Kalau udah kayak Abah, duit banyak, rumah bagus, semua udah, keliling dunia udah. Allah, ya Allah, nggak ada lagi tempat yang indah di dunia ini. Saya mau pulang aja. Itu boleh. Maka Abah tuh merindukan pulang. Nggak ada lagi yang Abah dambakan di dunia ini. Perempuan enggak, mobil enggak, duit enggak, apapun enggak. Nanti Pak, pada saat Bapak sudah di surga di situ, sesungguhnya padamlah semuanya ini. Pada saat surganya memandang wajah Allah, dunia ini hilang. Keindahannya hilang. Kenapa dunia ini tadi orangnya bengek, miskin, korban judi slot, penyakitan, rumahnya ngontrak 6 bulan belum bayar, tiap hari digedor pintu, tadi semua. Kenapa nggak mau balik? Karena di hatinya dunia ini masih kelihatan indah. Itu masalahnya. Itulah yang dikatakan oleh iblis, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wala ubyan. Ya Allah, karena engkau sesatkan aku, maka aku akan buat seluruh manusia ini tersesat dengan rasa indah memandang dunia. Sampai Allah pun dikorbankan karena memandang dunia. Walaupun belangsak di dunia ini dia paksain karena dia memandang dunia lebih indah daripada Allah. Bahkan di kantor korupsi itu karena memandang dunia lebih indah. Tuh, itu orang. Maka itulah yang harus dipahami, ya. Maka ada dua bagian dari diri kita, ada diri yang dohir, ada diri yang batin. Diri yang dohir, maka ada 4 lapis tadi, yang disebut darojat. Diri yang terluar disebut fi'il atau alamul ki. Surganya jannatul ma'wa. Apa senangannya? Nasi goreng, tuh jannatul ma'wa itu. Nasi goreng, lontong, nasi padang. Itu. Makanya buat bawahnya liang tadi semua, ya. Buat matanya bunga-bungaan dan lain sebagainya. Ya Abah udah jannatul ma'wa nih. Tapi hatinya juga udah jannatul naim. Bahkan udah masuk lagi jannatul firdaus. Bahkan akhirnya walaupun segala ada, tetap saja ternyata Allah lebih indah dari segala yang. Nah, kalau sudah di situ sebetulnya Bapak tidak lagi akan digonjang-ganjing. Kenapa? Karena Bapak sudah berhadapan wujuhu yauma idin nadhiroh, sudah mampu memandang Allah yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, apa namanya, Tuhan Subhanahu Qadir menyebutnya surga yang tidak ada susu. Di sini dikatakan adalah apa namanya di sini adalah kata anallaha jannatun la fiha hurun wala kusurun wala asalun wala labanun bal an yanduru ila wajhillahi ta'ala. Surga yang tidak ada bidadari, yang tidak ada istana, yang tidak ada madu, yang tidak ada susu. Itulah surga memandang wajah Allah. Pada saat Pak Darkim di sini, walaupun miskinnya kayak apa, pada saat Bapak sudah memandang wajah Allah, Bapak akan merasakan manusia paling kaya di dunia ini. Walaupun tanpa memiliki apa-apa. Tuh, itulah sesungguhnya tujuan perjalanan manusia. Maka dicontohkan 2 manusia, Nabi Sulaiman punya 2/3 dunia, Nabi Muhammad tidak punya apa-apa. Tapi dikisahkan, dijelaskan oleh Imam Sibawai, 2 manusia yang memiliki kebahagiaan yang berbeda. Satu, Nabi Sulaiman dengan kebahagiaan dengan ruh jismani. Kebahagiaan alam dohir. Tadi semua. Tapi Nabi Muhammad kebahagiaan alam batin. Paham itu? Silakan mau pilih 2 mau gabungkan Sulaiman dan Muhammad. Nah, kalau apa gabungkan dua-duanya. Sempurna. Makanya di dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani ada 4 kelompok manusia.
Ada manusia punya dunia dan punya akhirat, tapi tidak tertipu dengan dunia. Ada manusia punya dunia, punya akhirat. Ada manusia punya dunia, tapi tidak punya akhirat. Artinya ini, menerjemahkannya begini. Ada orang punya dunia, tapi tidak punya akhirat. Artinya dia di dunia itu kaya, mobilnya bagus. Banyak nggak orang sekarang rumahnya bagus, tapi hatinya menangis? Banyak. Itulah maksudnya orang yang tidak punya dunia, tapi tidak punya akhirat. Ini akhiratnya bisa lagi terus lagi. Ada lagi yang ketiga, orang yang tidak punya dunia, ya, tapi dia punya akhirat. Tadi orang yang rumahnya biasa-biasa saja, tapi hatinya itulah dia tidak punya dunia, tapi punya akhirat. Tapi ada orang paling banyak, kata Tuan Syabul Qadir, dia tidak punya dunia, dia tidak punya akhirat. Udah rumahnya jelek, ngontrak, korban judi slot, masalahnya kiri dari kanan, hatinya blingsatan. Sekarang itulah orang tidak punya dunia, tidak punya. Dikembalikan lagi oleh Syabul Qadir, ada orang punya dunia tapi tidak tertipu dengan dunia. Ada orang punya dunia tapi tertipu dengan dunia. Tadi banyak dunianya tapi tidak membuat dia bahagia. Tapi ada manusia tidak punya dunia tapi tidak tertipu dengan dunia. Tadi orang yang dia tidak punya dunia tapi dia punya akhirat. Tapi kata Tuan Syabul Qadir, 90% manusia lahir zaman dan Abah saksikan hari ini, dia tidak punya dunia dan dia tidak punya akhirat. Hidupnya belangsak, rumahnya ngontrak, tapi masalahnya banyak. Coba, itulah maka tidak sedikit orang akhirnya bunuh diri. Itu kesempurnaan, kesengsaraan. Coba pahami kehidupan ini dengan baik. Jangan selalu nyebrangnya kemana-mana. Semuanya logis Allah itu. Maka manusia yang keempat adalah tadi adalah orang yang lu haridang Gus. Udah nggak apa-apa. Ada ambil kipas dari situ Gus, dari semua. Ini rokok dihurungkeun wae tapi tadi udud dari semua. Coba pahami ya. Sekarang Bapak mau mana? Mau duanya. Tapi kalau tidak dua-duanya, minimal akhirat. Hati tentram. Insya Allah walaupun makanan ala kadarnya. Makanya ada bahasa makan enak dan makan nikmat. Ada orang kaya bisa makan enak tapi belum tentu bisa makan nikmat. Tapi orang miskin walaupun makanannya dengan ikan asin, dengan sambal dan lalap, nikmat. Tuh. Tidur nyenyak. Nah ini sebetulnya Abah saksikan. Maka kata Abah itu menyaksikan orang yang surga dan neraka. Abah menyaksikan orang yang sedang disiksa, siksa kubur. Tiap hari yang datang siksa kubur ke sini. Wah, saya ini korban judi online, Bah. Rumah mau disita. Rumah saya udah dipasang pang, Bah. Nah, itu orang yang sedang disiksa kubur. Sekaligus juga neraka. Jannatul ma'wanya tidak ada. Jannatul naimnya tidak. Apalagi Jannatul Firdaus. Apalagi Jannatul Qurbah. Tuh. Maka sesungguhnya di dalam kitab Sirul Asrar juga Tuan Syabul Qadir. Kayak kipas ditanya. Oh. Kalau nggak nyari nanti ada buku itu buat kipas-kipas. Oh ini Gus ayah. Di Zoom. Ya. Aduh. Oh, iya. Tadi kalau orang kaya kalau nggak pakai AC gini. Sombong. Sombong kepada orang sombong sodako. Tadi ya. Ya Allah, Allah. Karena tanggung kita ya surga di sini, neraka juga di sini. Siang di sini, malam juga. Hidup di sini, mati juga di sini. Di semua. Coba. Maka semua kisah isi Al-Quran itu makanya ngomongin, makanya selalu dunia, akhirat, dunia, akhirat, dunia. Akhirat itu
di dalam. Dunia itu di luar. Dunia itu mulki. Akhirat itu ada tiga lapisan surga buat akhirat. Hati disebut Jannatun Naim. Fuad disebut Jannatul Firdaus. Syir disebut Jannatul Qurbah. Tuh. Silakan Bapak pilih mau surga yang mana. Bagus kalau 4 lapisannya surga. Tapi minimal kalau Bapak sudah sampai wujuhu yaumaidin nadiroh. Yang hari ini Abah rasakan. Maka Abah selalu kata Abah, kalau sekarang detik ini kata Abah saya tuh pilih emas segede Pulau Jawa atau mati, saya pilih mati. Karena Allah lebih indah dari segala yang ada. Abah saya tuh milih mati atau Kaparawan 17, saya pilih mati juga. Jawab, Allah saksikan sekarang, cabut saja saya. Nah, disinilah tentang perjalanan rasa. Bagaimana kita bisa merasa? Jadi kalau begitu nggak usah ngotot kita untuk kaya. Yang penting hati bahagia. Cuma masalahnya kebanyakan sulit hati bahagia sebelum badan kaya. Nah, itulah persoalannya. Dan itu realistik. Itulah kenapa Allah nyuruhnya seharusnya Jannatul Ma'wa buat jasadmu, Jannatul Naim buat hatimu, Jannatul Firdaus buat fuadmu, Jannatul Qurbah buat sirmu. Nah, semuanya bisa diraih dengan 4 ilmu tadi. Syariat, torekat, hakikat, Nah, tempat ruhnya pun jadi 4. Tempat ruh jismani adanya pada pada badan, pada dada. Pada dada kita, pada badan. Itulah. Jadi yang disebut tempat ruh jismani ada pada jasad. Tadi semua. Letaknya ada di dada. Maka tadi kata Nabi dalam sodrun adalah dalam sodr itu dada. Dalam sodrunmu masuk ke dalam ada kolbun. Dalam kolbunmu masuk lagi ke dalam ada fuadun. Dalam fuadmu ada sagofun. Dalam sagofmu ada lubbun. Dalam lubmu ada syirrun. Dalam syirmu ada la ilaha illallah. Tuh. Kata Allah la ilaha illallah itu anak. Akulah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu hisni, bentengku. Man dakholaha. Tuh. Man dakhola hisni. Maka tadi kata Abah, begitu sampai wujuhu yauma idin nadiroh, surga yang tidak ada bidadari, surga yang tidak perlu susu, surga yang tidak perlu istana, surga yang tidak perlu high-es, surga yang tidak perlu mercy, surga yang tidak perlu apapun. Karena cukup wakafa billahi syahida. Cukuplah Allah jadi saksi, cukuplah Allah kepada kita. Itulah yang disebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Cukuplah Allah tadi semua ya. Maka cukuplah Allah. Kalau sudah Bapak sampai pada Allah, sebetulnya padamlah tadi semua. Akhirnya kenapa kita tidak bahagia? Karena terlalu banyak keinginan. Siapa yang membuat keinginan itu ada? Nafsu. Siapa nafsu itu? Iblis yang dulu tidak mau sujud. Maka dia katakan, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ard. Maka kata Abah, boleh Abah natijahkan sesungguhnya yang disebut surga, baik surga Aden, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Qurbah di sini. Neraka Wel, neraka Sakor, neraka Jahim, neraka Jahanam juga di sini. Pada jasad. Maka Abah boleh simpulkan bahwa orang yang hatinya terbakar, tidak bahagia, tadi takut kehilangan harta, itulah sebetulnya neraka Wel. Takut kehilangan hidup, itulah neraka Jahim. Takut kehilangan. Kan manusia ini sekarang merasa memiliki kan. Yang memiliki hidup takut kehilangan hidup. Maka banyak manusia takut mati. Itu neraka sebetulnya. Takut kehilangan harta. Makanya manusia jadi pelit. Itu juga neraka. Makanya pada saat barangnya hilang. Tuh. Maka itulah Imam Ghazali berkata, harta itu jangan disimpan di hati. Rumah jangan simpan di hati.
Anak jangan simpan di hati. Usaha jangan tempan di hati. Taruh di tangan. Begitu dia lepas, hati tidak ikut rusak. Coba begitu kita motornya taruh di hati. Makanya orang yang baru beli motor, beli mobil, itu begitu parkir dia tiap malam jam 2 jam sekali lihat hordeng. Oh, masih ada. Takut kehilangan. Begitu dibuka, oh. Jadi persoalannya yang Abah simpulkan, neraka itu adalah takut kehilangan. Dan sakit setelah Kenapa sakit? Karena merasa Coba Pak Darkim, tetangganya Pak Camat, hilang mobil. Pak Darkim sakit nggak? Enggak. Kenapa? Karena mobilnya punya Pak Camat. Tadi semua. Tuh. Coba Pak Darkim, di rumah punya sendal baru, tapi punya Pak Darkim. Tadi semua. Tadi barusan pertaraweh, sendalnya baru, sekalian buat lebaran. Begitu habis dikit, la ilaha. Begitu keluar, sendal nggak ada, haram jatuh. Jadi sebenarnya yang disebut neraka itu adalah pada saat kehilangan sesuatu karena kita memiliki sesuatu. Maka itulah kalau bagi Abah sekarang, nggak takut mati karena tidak pernah merasa memiliki hidup. Oh, sekarang banyak yang menyesatkan Abah. Abah tidak takut disesatkan karena tidak pernah merasa memiliki kebenaran. Benar aja tidak punya, masa sakit disesatkan. Sesat itu kalau kita merasa benar, maka dia akan sakit. Agak bagi Abah, nggak ada. Tadi kata Abah, siapapun boleh bunuh Abah kok. Ada masalah kalau bisa. Karena saya selalu percaya yang bisa membunuh saya itu hanya Allah. Abah sudah tantang, silahkan tukang teluh sedunia teluh saya. Karena saya nggak percaya kamu bisa bunuh saya kecuali Allah yang membunuh saya. Itulah yang Abah bilang kemarin. Maka tidak hidup tidak boleh kita takut dengan apapun. Maka ada orang kesini, bah saya ini dikerjain orang, ini ngaco lagi nih. Berarti ada makhluk punya daya hati-hati. Orang tidak akan kena disantet selama dia percaya bahwa yang memiliki daya kekuatan Allah. Orang yang tadi semua. Maka yang datang ke sini yang kena. Kenapa kenanya? Karena percaya. Jangankan disantet. Kata Bapak, ini sayur bisa bikin asam urat. Jadi karena kita dulu waktu Abah kecil nggak ada hujan-hujanan masuk angin. Wong tiap hari ngangon kebo, hujan-hujanan, mandi bareng sama kebo. Kita mandi di situ, kebo mandi di situ. Nggak ada orang tua, jangan mandi sama kebo, nanti sakit. Coba orang tua sekarang baru keluar dikit udah gerimis, nanti kamu masuk angin. Udah begitu selesai. Hati-hati doktrin itu. Nah kata Abah, di dunia ini termasuk setan-setan pun buatan pikiran manusia. Tadi semua. Makanya nggak ada di Cina itu pocong. Karena orang Cina tidak percaya adanya tadi semua. Tapi di sini ada vampir nggak? Oh, di dia mah adanya karena orang itu takutnya sama maka itulah manusia itu akan mendapatkan apa yang dia takuti. Hati-hati. Takut miskin, akhirnya miskin. Maka kata Abah, dunia ini hanya akan datang kepada orang yang tidak takut kehilangan dia. Pahami? Coba garis bawahi. Dunia ini hanya akan takut kepada orang yang takut begini. Dunia ini hanya akan datang kepada orang yang tidak takut kehilangan dunia. Maka tadi, kenapa ya saya nggak dipercaya dunia? Pasti kamu termasuk jiwa yang takut kehilangan dunia. Cirinya apa? Pelit. Maka Abah sering mengatakan kepada orang, mau belajar salik apa? Kamu itu bahil bin pelit. Adik. Bin korun. Bin mereket jahe. Adik. Maka selalu yang dicontohkan Allah itu ruhama'u baik
saling menyayangi. Ya. Jadi balik lagi tadi. Syariat itu pohon. Thariqat itu cabang. Ma'rifat itu daun. Hakikat itu buah. Nah, akhirat itu adalah buah dari setiap perjalanan. Apapun yang ditanam. Berarti kalau Bapak awalnya dunianya nanam ikan, maka akhirat itu panen ikan. Maka saya katakan di akhirat nanti ada surga, ada neraka. Tadi ujung dari akhir dari Bapak bertani, ujung dan akhir dari Bapak melihara ayam, pelihara ikan, berdagang, berusaha, maka akhiratnya itu selalu ada surga dan husnul khotimah, su'ul. Sebetulnya sedang ngomong itu sebenarnya. Manusia aja takutnya kemana-mana. Wong kata Allah, inilah panggungnya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Di sini kamu hidup, di sini kamu dimasukkan, di sini kamu fiha tuhyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di tempat ini kamu dihidupkan, di tempat ini kamu dimatikan, di tempat ini pula kamu dibangkitkan. Tinggal akhirnya itu surga atau neraka. Jadi setiap hari mengalami akhirat enggak? Tiap hari menemukan akhirat. Ya tadi. Jadi akhirat awalnya masak dunia, akhirnya masak akhirat. Waktu akhirat itu akhir. Iya, ya tadi. Akhirat tadi semua. Nah, makanya tadi kalau tadi kan pertanyaannya di manakah tempat ruh? Maka tempat ruh ada 4 sesuai dengan tadi, ada kapas, ada benang, ada kain, ada baju. Berarti tempat ruh juga ada 4. Ada sir, ada apa namanya? Ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al. Tadi. Maka juga tempatnya syariat pada af'al, thariqat pada asma, hakikat pada sifat, ma'rifat pada tadi. Makanya tadi itulah yang harus dipahami oleh kita tadi semua, ya. Jadi tempat ruh pada jasad, jismani pada jasad. Tempatnya tempat ruh ruhani, tempatnya di hati. Tempat ruh pada jasad namanya syariat. Amaliyahnya menjalankan syariat. Menjalankan ibadah jasad. Apa saja? Apa saja? Sholatlah, puasalah, joget juga. Kalau sadar yang menggerak, intinya di situ. Makanya syariat itu jangan selalu, maka tadi orang kalau udah ngomong syariat, hanya langsung sholat gitu. Ya belum tentu. Kan tadi Bapak minum obat juga, saya cari syariatnya. Ada syariat pakai bodrek, ada pakai apa lagi? Paramek. Namanya syariat. Tadi semua. Jadi kalau ngomongin syariat itu orang itu selalu kepada tadi. Kalau syariatnya ke situ berarti orang yang tidak begitu nanti disebut kafir oleh Bapak. Nah ini hari ini kan. Karena syariatnya ke situ akhirnya begitu nggak ungked-ungkedan kayak Bapak disebutlah kafir gitu kan. Sesat. Nah itu akibat gagal memahami syariat tadi semua. Apapun yang dilakukan oleh tubuh dan diucapkan oleh lisan dikir juga pakai lisan itu syariat. Tapi kalau seandainya juga kalau zikir menyebutkan tadi sadar tadi semua. Kalau kata Ebit, kita mesti telanjang. Tuh. Nah, itu dikir nggak? Dikir kalau ngerti itu mutakaliman. Kalam. Tuh, pahami. Jadi yang disebut dikir itu pada saat sadar bahwa sesungguhnya siapa yang berkalam itu. Bukan apa suara yang keluar dari mulut. Makanya Syekh Abdullah Mubarak waktu diundang oleh seorang Holil Bangkalan sampai di daerah Jawa, kemudian sholat kepada seorang kakek yang asli orang Jawa. Alhamdulillahirobbil ngalamin, ngarohman, ngarohim.
Yang lain muparokoh kabur. Tapi Syekh Abdullah Mubarak pengersah Abah itu, sepuh itu tidak. Tadi semua. Maka begitu sampai di Bangkalan, yang lain disuruh pulang oleh Sonil Bangkalan. Tapi Abah sepuh malah diterima. Kenapa kamu tidak muparokoh? Kan tadi kakek-kakek tadi bacaannya salah. Saya sudah tidak dengar lagi apa suara isyarah yang keluar dari mulut. Tapi saya mendengar kalam tuh. Jadi sebenarnya bukan masalah syariatnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya. Qad aflahal mu'minun alladzina. Wah, tadi semua. Ada lagi. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Pahalanya bagusan mana tuh barusan? Kalau yang tadi baca qad aflahal mu'minun alladzina. Dia, wah, suara saya indah. Saya hebat. Tapi kalau ebit, kita mesti telanjang dengan rasa. Aku ini dalam hati tidak bisa berkalam kecuali kalam Allah. Nah, yang nyanyi tadi lebih baik. Ini pasti ini orang syariat. Wah, ngaco katanya. Nah, itu kalau sumbu pendek. Tadi. Inilah persoalan. Itu kayak si Iman. Patengnya pada klet itu yakin hati nanti. Hah? Abah ngaco cina gitu kan tadi. Karena yang disebut syariat itu membaca Quran syariat. Kalau baca Quran lain syariat tuh. Padahal kenapa di dalam bab sholat sekalipun perintah sholat itu akimi sholat itu adalah fi'lun amrinnya adalah aqoma yukimu iqomatan itu bimakna muta'adi. Karena yang penting sadar pada uripnya itu. Bukan pada gerakannya. Nah kata Abah. Si Rahwana dan si Arjuna ditanya. Marobbuka. Sama siapa? Sama Dal. Man robbuka. Siapa Robbuhe Rahwana? Bapak Dalam. Tapi siapa yang membuat kamu bisa gerak Rahwana? Bapak Dalam. Siapa yang membuat kamu tadi nampar si Arjuna? Bapak Dalang. Gitu kan tadi semua. Kata Dalang, alusia. Berarti lu ngerti. Sebetulnya semua af'al itu af'alku. Kalau bilang si Arjuna. Arjuna, siapa yang ganteng? Saya. Siapa yang jago panah? Saya. Siapa yang engkau tadi memanah sehingga kena? Saya. Cek Dalang siapa nyoken. Lihat nanti gua tukar peran lu tuh Badil. Di kehidupan yang akan datang Arjuna jadi sebetulnya hampir begitu kehidupan. Sebenarnya. Maka Tuhan Syekh Abdul Qadir menjelaskan orang bahagia bisa celaka, orang celaka bisa Jadi disinilah sesungguhnya tentang kenapa awaludini ma'rifatullah, awal agama itu harus kenal kepada Allah. Kenal apanya? Kenal afalnya. Pada apa? Pada gerak tubuh. Pada gerak seluruh makhluk. Maka gerak seluruh makhluk adalah sesungguhnya sedang menunjukkan tajalliyat, tanajulat, ta'ayunat. Maka tadi kita harus liko dengan Allah pada dohir. Bertemu dengan Allah pada dohir itu menyaksikan fi'il Allah pada segala yang bergerak. Tuh liko tuh. Saya sudah bertemu dengan Allah saya dohir pada apa? Pada fi'ilnya. Yang kedua, kita liko dengan Allah dengan asma'nya. Pada saat kita sudah menyaksikan segala nama ini lebur pada nama yang satu, Bismi, nama Allah. Tidak ada nama di dunia ini. Tadi semua. Kata Abah, pada saat Allah itu air, misalnya ada nama Aqua, Ades, Le Mineral, Pit. Sesungguhnya nama-nama itu hanyalah nama milik air. Tadi semua. Ya. Sayangnya kepemahaman kayak gini hanya orang cerdas. Gitu. Itulah maka seorang rasul itu harus paton. Semuanya. Sekarang ini zaman sekarang ada rasul enggak?
Ada Muhammadnya sekarang. Ada. Maka kita setiap zaman itu harus ada Muhammad. Harus ada Rasul. Ada semua. Yang sudah khotam. Nah itu ya. Nah itu ya. Jadi tempat ruh pada ruh jismani adalah pada dada. Tempat ruh ruhani pada hati. Tempat ruh sultani pada fuad. Tempat ruh qudsi di sir. Tepat pada ruh jasmani ada jannatul ma'wa. Pada ruh ruhani ada jannatul naim. Pada tempat ruh sultani ada jannatul firdaus. Ada pada tempat ruh qudsi ada jannatul kurbah. Nah, maka di dalam Candi Borobudur, maka dibagilah Candi Borobudur kayak ini. Di bawah disebut Kamadatu. Di tengah disebut Rupadatu. Di penghujung disebut Arupadatu, kosong. Berarti surga yang tanpa bida, surga tanpa susu, surga tanpa madu, surga tanpa. Itulah mala ainun ro'at, wala udunun sami'at, wala khotor. Karena kosong. Ya. Berarti kalau sudah begitu, Bapak sudah wujuhu yauma idin nadhirah. Orang syariat mengingat Allah dengan ucapan dan orang torikat mengingat Allah dengan hati. Orang makrifat mengingat Allah dengan rasa. Orang hakikat melihat Allah dengan mata. Maka tadi wujuhu yauma idin nadhirah. Dia memandang wajah Tuhannya berseri-seri. Maka disitulah padamlah dunia ini. Yang tadinya mengebu-ngebu ingin rumah mewah. Yang tadinya mengebu-ngebu ingin mobil bagus. Yang tadinya mengebu-ngebu ingin kawin lagi. Yang tadinya mengebu-ngebu mengejar dolar. Pada saat sudah memandang wajah Allah, padamlah semuanya. Tadi. Karena keindahan nur jamal Allah semuanya. Tadi. Silakan Bapak memilih mana. Abah sudah kasih semua. Maka ada amaliyah. Setiap itu ada setiap stasiun tadi ada 4 asma yang harus kita pahami. Pertama la ilaha, itulah yang tadi. Pada saat Musa memukul batu maka memancarlah 12 mata air. Di setiap alam tadi ada 3 asma. Maka alam yang pertama maka sudah dijalankan oleh kita tarik ketakian. Pertama adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu adalah 3 asma pertama. Terus la sautin harfin di hati, Allah, Allah, Allah. Masuk ke dalam hu. Itu 3 asma Allah yang pertama yang dilakukan untuk jasa. Masuk lagi ke dalam. 3 yang kedua untuk alamul malakut tadi. Allahu haqqun, Allahu hayyun. Itu dengan ditekuk lidah, rapatkan gigi. Kalau tadi kan luar no, lah ilah. Kedengar kalau ilah illallah? Kedengar. Begitu nges ilahi anta masuk. Allah, 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 Allah. Masuk ke dalam hu. Itu untuk 3 untuk ruh jismani. Masuk ke dalam. Allahu haqqun, Allahu hayyun, Allahu qayyum. 3 di alamul malakut. Masuk lagi di alamul jabarut. Allahu tadi Allahu haqqun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu apa lagi Gus? Aziz. 3. Masuk lagi ke dalam apa lagi? Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basit. Itulah 3 nama yang terakhir adalah dari asma 12 yang terakhir. Sekian ketingginya honting teh. Maka tidak akan ketemu. Walaupun tadi ya amaliyahnya sama. Tekuk lidah, rapatkan gigi. 12 asma. Yang satu kelihatan terdengar, la ilaha
la ilaha illallah. Lep. Jadi kepompong. Masuk lagi 3. Masuk lagi 3. Ya, itulah 12 asma. 12 karena masing-masing stasiun punya 3 asma. Semua. Ya. Barangkali itu saja yang sebagai pembukaan. Kalau ada yang bertanya, Gus, silakan nanti yang di situ, dari situ barangkali ada yang bertanya. Baik. Ada yang bertanya buat jemaah yang di sini, barangkali ada yang mengajukan pertanyaan sebelum saya majukan ke audiens. Audien aja lah. Audiens saja ya. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan, Pak, dari YouTube, Pak. Ketika hidup serba kekurangan, Pak, tapi hatinya merasa bahagia, apakah itu termasuk surga apa neraka? Surga. Pak? Surga. Bahkan kata Abah, kalau boleh memilih, kita tidak punya apa-apa, tapi hati itu pun boleh. Karena nanti pada saat hati sudah sadar, sebetulnya kepada tubuh ini akan mengikuti. Daripada, misalnya tadi, kayak Tuan Sabul Qadir, ada orang tidak punya dunia, tapi tidak punya akhirat. Artinya apa? Dia punya segalanya di dunia ini, mobil punya, rumah punya, tapi hatinya bling-blingsatan. Sama aja, dunia ini tidak, makanya makanannya tidak enak. Makan tidak enak, minum tidak enak, tempat tidur tidak. Tapi kalaupun yang ketiga tadi adalah orang tidak punya dunia, tapi punya akhirat. Walaupun rumahnya, kasurnya bolong-bolong, tapi tentram, nyaman. Asal tidak punya hutang. Ini kan masalahnya sekarang ini, belangsaknya manusia ini. Karena kalau sudah punya hutang, tiap hari Bapak tidur di rumah bagus sekalipun, dikit-dikit, penget, apa sih? Wah, debt collector. Udah. Nah, Abah di dunia ini, jangan terlalu memaksakan diri. Saya kasih tahu buat teman-teman barangkali yang di YouTube, di mana di TikTok, yang sedang dengar sekarang ini, jangan siksa dirimu dengan meminjam uang. Apapun kesulitan. Nikmatilah apa yang ada. Coba prinsip itu. Abah dari dulu selalu pegang begitu. Waktu Abah pernah jadi nelayan 3 tahun. Padahal ayah tidak miskin. Karena saya tidak pernah mau bersandar pada siapapun. Sampai orang itu pada marah. Oleh keluarga. Si Asep itu sombong. Kenapa nggak minta? Saya tidak mau. Karena saya ingin bangun. Saya itu pernah jadi nelayan Pak 3 tahun. Saya pernah menghidupi anak saya Pijar itu hanya dengan jadi nelayan. Saya pergi mancing kalau maghrib, pulang subuh. Dapat ikan layur, sebagian saya jual, sebagian saya makan, masak. 2 tahun di situ. Pernah juga 1 tahun saya nyetak bata. Ngaduk tanah Pak. Don. Maka saya sering bilang ke mereka, saya bisa begini. Tapi penderitaan yang pernah Abah lakukan, mungkin orang di sini pun belum tentu pernah melakukan. Saya pernah nguruk tanah, mikulin tanah dari Isya sampai subuh. Tuh, padahal saya bukan orang miskin. Bapak saya punya penggilingan minyak, saya ingin berdiri dengan tangan saya. Saya pernah ngojek. Abah pernah juga adalah jadi petani bunga 3 tahun. Nyangkul sendiri, garpu sendiri, nanam sendiri. Kalau jualan ke Jakarta, saya ikat itu bunga pakai ini, saya taruh di joknya bis dan saya nyelopak di bawah. Dari Sukabumi sampai ke Rawabelong. Di Rawabelong saya jual pakai ember. Makanya saya tuh kadang-kadang orang usaha ini orang susah. Lalu perjuangannya. Dan itulah tapi pegang. Dan kemudian saya ajak istri saya pindah ke Jakarta. Ngontrak 2 kali 3. Di situ tidur, di situ makan, di situ masak. Jadi kalau seandainya mau masak, saya tarik tuh katel dari kolong tempat tidur. Makanya saya ingin ngemplang aja pada orang yang selalu susah tuh, pada kecacang dikit pinjem. Dikit-dikit pinjem. Dikit-dikit pinjem. Baik dari bank maupun akhirnya sengsara sendiri. Kalau saya tidak pernah. Dan saya tidak pernah
Sampai akhirnya satu saat Abah jadi petani bunga. Pada saat Abah jadi petani, silakan mungkin orang-orang Sukabumi tahu Abah, orang di Kerawang. Sampai saya itu pernah ada orang ibu-ibu, karena saya itu insinyur. Dulu zamannya film Sidul, si tukang ada ibu-ibu, Ujang teh kamu tuh tukang insinyur. Iya bu, ibu udah daripada susah, urus aja sawah ibu ini semua. Ibu punya anak gadis, saya punya istri bu. Abah tiap hari ngegarpu, nyangkul, sampai dia kasihan. Kalau datang sore itu, Cep, ini makanan, kasih. Ibu itu lihat perjuangan Abah yang begitu gigih. Saya sholat duha di atas sejadah dari daun pisang. Sampai pada satu titik Abah berkata, nah disinilah perlu kita ikrar pada Allah. Ya Allah, kalau seandainya saya jadi petani bunga ini adalah pemberian dari Engkau, saya mulai hari ini tidak ada lagi kata doa meminta pada diri. Dan saya terima. Saya ikhlas menjadi petani bunga ini. Apa yang terjadi Pak? Besoknya saya ke kebun, itu bunga habis mau ulet. Ternyata saya baru ingat, saya waktu jualan di gereja Ayang, ada seorang namanya Koahin. Koahin itu memberikan saya apa? Kartu nama. Mas, kalau nanti butuh kerjaan, datang ya ke Jakarta. Tapi waktu itu saya tidak akan pindah. Kan Hikam mengatakan, jangan engkau keluar dari kesulitanmu. Dan jangan engkau minta pada Allah, minta keluar dari kesulitanmu. Karena kalau Allah berkehendak, Allah akan merubah kesulitanmu tanpa mengeluarkanmu dari apa yang kamu kerjakan. Maka saya pertahankan. Sampai si bunga itu habis dipakai ulet. Barulah saya 3 hari. Saya ingat Koahin. Saya berangkat ke Jakarta. Kerjalah saya mulai itu jadi jualan sales. Gagah doang pakai dasi. Tapi jualannya lem. Begitu jualan lem pertama kali saya bingung gimana. Gaji saya 175.000. Gaji saya 175.000. Ngontrak di jalan Sukabumi Utara itu 140.000. Gaji 175.000. Berarti sebulan bisa berapa? 30. Cuma saya punya istri yang hebat. Maka dia selama sebulan itu ngantongin beras pakai amplop. Karena kita masih berdua. Anak masih kecil. Beras itu dikantongin Pak. Untuk sebul. Dan saya hanya makan nasi sama kerupuk. Terkadang dari Selipi saya jalan 9 kilo sampai jalan Sukabumi Utara. Karena sudah tidak ada lagi ongkos. Maka saya lagi nyari itu tukang nasi Padang. Karena saya pernah kerja di situ namanya PT Kawan Mitra. Di situ saya ke depan, selalu uang yang saya buat makan itu 1.000 jatah makan. Saya sering bilang ke nasi Padang itu, Pak, saya punya 1.000 ya. Nasi plus kuah. Itu udah mewah kepada saya waktu itu. Makanya saya itu orang yang hari ini gagal itu sebetulnya kurang gigih. Kurang gigih perjuangan. Karena hidup di dunia ini tentang perjuangan kok. Sampai kita menemukan diri kita, sejati diri kita itu, kita harus tempat diri kita terus. Ini maunya itu dapat lotre melulu. Inilah. Ya. Kalau Bapak nanti saya mau cetak ulang buku saya Status Embun Pagi. Itu dikisahkan oleh saya di buku itu. Sampai pada satu titik, tahun 90 saya dapat kerjaan gaji 5 juta. Coba tuh. Setelah ditempa 8 tahun, jadi nelayan 3 tahun Don. Jadi tukang ojek setahun, jadi nyetak bata setahun, petani bunga 3 tahun. Akhirnya pada satu saat saya ditemukan saya masih maka hari ini kenapa Gus? Abah membuatkan santunan anak yatim, kegiatan sosial. Karena saya merasakan betapa berharganya uang zakat. Waktu itu saya diberi 100.000 oleh seseorang yang bernama Isa Anwar. Maka saya bilang, saya selalu mendoakan beliau, ya Allah muliakan orang ini. Karena disitulah kenapa saya ingin selalu berbagi. Karena tadi ternyata pada saat kita susah diberi itu senangnya luar biasa. Inilah tentang hidup.
Ya. Maka disitulah saya berjanji, ya Allah kalau seandainya, nah itu. Seandainya, tapi saya waktu terakhir jadi petani bunga sebelum dimakan ulat itu berjanji, ya Allah pada saat nanti saya usia 40 tahun, apapun jabatan saya, apapun pekerjaan saya, bagaimanapun hasilnya, maka saya akan berhenti bekerja dan saya akan menjadi kacung buat engkau. Maka Abah udah dakwah dari usia 40 tahun sampai hari ini kan tahu, tidak pernah meminta bayar, tidak minta bayaran. 30 tahun saya dakwah, tidak ada amplop buat Abah Setu. Ya. Dan sejak itulah saya selalu ingin, karena saya merasakan bagaimana lapar itu, bagaimana pahit itu, bagaimana haus itu. Inilah kenapa Allah ciptakan Ramadan. Bagaimana lapar, bagaimana haus. Kita pun harus berpikir bagaimana orang lain yang lapar dan haus. Nah, inilah tujuannya. Tapi pada titik tertentu setelah 8 tahun, sampai istri saya berkata, waktu itu terakhir saya naik bajai. Di bajai, saya melewati rumah permata hijau. Rumahnya nggak semegah ini gue sekarang. Wah, dulu rumah sebesar itu. Tapi itu udah elit. Kata istri saya, Pak itu rumah bagus ya? Iya bagus. Kira-kira, itu di bajai saya lagi. Di bajai. Kata dia, kira-kira kita punya nggak rumah kayak begitu? Kata saya, bercanda sama dia. 7 kali mati, 7 kali hidup. Belum tentu dapat rumah itu. Udah jangan ngayal. Tapi saya dalam hati istighfar, ya Allah ampuni dosa saya. Saya telah berprasangka buruk pada 2 bulan dari sejak itu saya mendapatkan kerjaan gaji 5 juta. Waktu itu motor cuma 300.000 Super Cup itu. Tuh tahun 90. Gaji 5 juta. Dikasih Honda Accord, tapi nggak bisa nyetir. Saya kisahkan tuh di buku itu. Begitu saya udah dapat kerjaan, tadi semua dikasih kunci mobil, aduh gimana bawanya? Nah, itu kisah saya ini sampai tempo hari mau difilmkan oleh Kang Deddy Mizwar. Karena tadi perjuangan saya itu betul-betul. Ya. Dari kecil saja kalau bapak saya kisahkan, saya itu walaupun ini nggak pernah minta jajan sama orang tua. Saya harus mikul batu jaraknya 1,5 kilo dari Cikaso sampai ke pinggir. Hanya gara-gara ingin membeli seekor ayam untuk saya pelihara. Sampai ayam itu sampai 200 ekor dari 1 ekor. Jadi kalau sekolah dulu waktu di kampung itu satu di sini ayam, sini beras. Pernah saya dikeluarkan sekolah oleh guru namanya Pak Guru Aneng. Begitu lagi ngajar, ciak, ciak, ciak. Ayam siapa? Oh itu, ayam kamu mau pilih ayam apa kamu keluar? Saya pilih keluar aja Pak. Gitu tadi. Itu. Jadi saya itu perjuangan dari kecil pun saya tidak pernah memanjakan diri. Maka hari ini saya mengajukan dan saya menyaksikan orang-orang yang susah hari ini. Bukan nasib. Oh dia sendiri bikin kok. Manja hidupnya. Selalu ingin nyandar di ketek orang tua. Sebenarnya. Tidak mau struggle, berjuang, betul-betul berjuang. Maka tadi kata Allah kan, walladzina jahadu lana lanahdiyannahum fi subulana tadi semua. Ya. Jadi orang yang sungguh-sungguh pada titiknya akan diberikan jalan oleh Allah. Ya itulah sampai. Tapi saya udah kerja tahun 90 dan gaji 5 juta. Karena tadi udah ikrar. Pada saat usia 40 tahun, saya presiden direktur tahun 2005. Gaji saya 85 juta. Karena saya udah janji saya akan tinggalkan, maka digaji itu saya tinggalkan. Tuh, komitmen saya pada Allah. Dan sejak itu saya dakwah kemana-mana. Sampai hari ini. Dan tidak pernah minta bayaran. Ongkos sendiri. Tadi semua. Komitmen ya Pak. Komitmen. Maka hari ini wajar saya kasih surga. Hari ini saya puncak surga. Ilmu saya dikasih setinggi-tingginya oleh dia. Duit dikasih, kayaknya setiap saya ingin duit itu nongol. Karena saya sejak itu tahun 2005 hari ini saya nggak kerja. Kan? Itulah. Makanya saya percaya dengan kepada Allah itu lebih daripada apapun. Tapi hari ini saya mengharapkan, kata saya cukuplah ya Allah. Saya bukan mobil. Saya tidak inginkan mobil. Saya tidak menginginkan uang. Saya inginkan pulang saja padamu. Cukup. Perjuangan saya cukup. Nah itu.
Maka tidak ada yang saya rindukan, yang saya inginkan sekarang kecuali pulang. Ke Eropa udah, kemana-mana udah, tadi udah, jadi jabatan udah, ini udah, dakwah sedang. Maka tidak ada lagi yang Abah dambakan hari ini adalah kembali kepada Dia. Itu saja. Hah? Udah puas. Puas. Saya puas. Puas makan, puas. Karena sering saya coba aja. Kayaknya saya ini, karena sebetulnya Abah tuh melakukan kegiatan bukan ingin, tapi ngisi waktu. Hanya kesel. Makanya saya kadang live lagi. Kadang-kadang live lagi. Gitu. Tadi semua. Sampai Mas Hendra tuh. Dia pikir saya dengan 200.000 subscriber itu. Dia pikir Abah itu punya income dari YouTube 200 juta. 50 juta. Padahal 5 juta aja enggak. Agus tahu kan? Iya, Pak. Saya tuh gak ada income dari YouTube. Justru orang yang pakai ceramah saya. Ada yang 50 juta sebulan. Iya, Pak. Ada yang 30 juta sebulan. Dikira orang saya dapat makan dari YouTube. Enggak. Bagi saya silakan. Makanya bagi Abah tidak ada di blog. Silakan mau ceramah saya pakai. Cuma paling satu saja. Kalau motong buat TikTok itu yang bener gitu aja gitu. Ini yang pas giliran kata-kata seremnya diambil. Iya. Akhirnya jadi fitnah ke orang. Digoreng, kan, gitu. Pak. Digoreng. Itu. Tapi walaupun begitu saya nggak peduli. Iya, Pak. Kan saya udah mati. Iya. Nggak pengaruh bagi Abah semuanya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Masih? Ada Pak ini. Satu lagi Pak, boleh Pak? Izin tanya Abah, cara menaklukkan nafsu apa yang harus diamalkan Abah? Cara nafsu itu jangan, sebetulnya nafsu itu baik. Jangan dikira, maka tadi jangan dianggap nafsu itu buruk. Manusia tidak akan sukses tanpa nafsu kok. Maka nafsu itu dibagilah kan nafsu kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainah, lawamah, mulhimah, amarah. Jadi yang disebut itu adalah yang disebutkan dididik, ditahan, makanya disebut imsak. Ya. Tadi kan yang Abah lakukan itu kan melawan nafsu itu. Iya. Pada saat kita lagi susah, pada saudara nawarin kerjaan, saya bilang no way, saya tidak mau bersandar padamu. Itu mendidik nafsu sebetulnya. Makanya waktu ngadakan apa namanya di Belgium, ya, itu ada seorang Profesor Patrick namanya. Nah, kesalahan kita orang Islam ini mendidik anak, setiap pada saat dia nyusu, pada saat dia itu nangis diberi susu. Pada saat dia ingin jajan diberi. Pada saat dia minta sesuatu diberi. Itulah sebetulnya sadar nggak sadar kita sedang membesarkan nafsu si anak. Iya. Saya pernah ke sini dulu bawa namanya Pierre Orni. Pijar masih usia 5 tahun. Waktu itu bisa, karena masih nyusu kalau nggak salah, usia 2 tahunan. Ya. Kemudian kata Pierre itu waktu dia nangis, istri saya netein. Dia bilang no. Jangan biarkan. Itu kamu pada saat dia tuh ingin nangis, itu sedang membesarkan nafsunya. Orang bule aja ngerti. Iya. Jadi bahasanya gini kalau kata dia, pada saat dia nangis, itu keinginan nafsu sedang muncul. Maka tahan dia. Sampai dia berhenti nangis, barulah kasih susu. Pada saat dia nangis minta jajan, jangan diberi. Sampai dia itu biasa. Tidak semua keinginan kamu harus Nah sekarang tadi kenapa banyak gadis-gadis jadi jablay? Karena pada saat orang tua tidak memberikan apa yang dia inginkan, dia punya barang yang dia bisa jual. Inilah sesungguhnya Abah menyaksikan waktu Abah belajar. Abah memberikan motivasi di Belgia. Tapi Abah sendiri belajar dari mereka. Nah yang ketiga. Mereka itu juga dalam mendidik nafsu kepada anaknya itu. Untuk melihat bakat dari anak. Maka usia 2 tahun Profesor Patrick itu mengatakan. Pada saat kamu punya anak 2 tahun. Kasihlah mainan apa sebanyak-banyak. Alat olahraga kah? Alat tentara kah, alat pertanian kah, alat listrik kah, sehingga kamu bisa lihat sebetulnya anak ini oleh Tuhan disiapkan untuk jadi apa. Tuh. Karena kalau seandainya dia calon dokter, dia pasti nyarinya stetoskop. Kan anak kecil. Nah kalau dia pemain bola, pemain badminton, dia akan memilih bola. Kalau dia calon pertanian, cari traktor misalnya. Cari ini, itu sebetulnya setiap anak itu sudah ada dia nikmati. Itu dia bagian apapun dia dimanapun dia bekerja karena sejalan dengan peruntukan dia.
Karena orang tua kita sekarang nggak mau pusing dikit-dikit ke pondok, dikit-dikit ke pondok. Padahal dia itu sebetulnya Allah sudah rencanakan calon rampong. Karena rampok juga nggak jelek kalau direncanakan oleh Allah. Banyak rampok kalau Fudayl bin Iyad, banyak rampok kalau Fudayl bin Iyad rampok. Syekh Sakoti rampong. Akhirnya jadi wali dari anak itu malaikat. Tahu itu malah jadi rampong. Ingat, tahu itu malah jadi rampong. Inilah kadang-kadang kita itu nggak ngerti. Maka kata Allah, wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul. Boleh jadi yang kamu anggap buruk itu adalah ternyata baik. Boleh jadi yang kamu anggap baik itu ternyata buruk. Itulah yang harus kita mengerti tentang planning rencana Allah pada setiap diri kita masing. Makanya Abah tadi ditawarin ini, saya bilang biarkan Tuhan ini mau saya kemana. Maka ditawarin ini, tawarin ini, ada saudara namanya Ki Dadang, dia kolonel waktu itu. Itu si Asep suruh ke sini. Daripada dia jadi ngojek, malu-maluin keluarga, saya tidak peduli. Saya ingin tahu Allah sedang membawa saya kemana ini. Nah itu. Ya. Cuma kita ini malah sebaliknya. Malah neangan breaking. Adik. Ya. Nah itu saja barangkali bisa dibaca, cukup aja Gus lah. Iya, ya. Ya. Sehat semua, panjenengan dimanapun, wabil khusus di sini semua. Mari pahami hidup kita semua. Ya. Dengan apa itu dunia, apa itu akhirat, apa itu tadi, apa itu jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, dan pahamilah. Cuma sayang, memang orang-orang yang akan paham firman-firman Allah itu hanya orang tadi watil kal amsalu nadribu halinnas wa mayyakiluha ilal alimun, hanyalah orang-orang hanya paham tentang perumpamaan Allah kecuali orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Jadi bukan ilmu maka tadi semua ya. Mohon maaf kekurangan, walaupun sebetulnya tadi Abah tadinya mau ngeringkuk karena kurang fit, tapi pada saat udah ngomong kayak begini udah hilanglah Abah setunya. Iya. Jadi yang ngomong ini bukan yang cangkang ini mah hanya corong tadi semua ya. Iya. Mohon maaf atas kekurangan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Anda telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Tugasmu bukanlah mencari cinta, tetapi semata menemukan penghalang dalam diri yang kau bangun untuk melawannya. Dalam cahayamu, aku belajar mencintai. Dalam keindahanmu, untuk merangkai puisi. Kau menari dalam dadaku. Tak seorang pun melihatmu selain aku. Dan pemandangan itu mewujudkan dalam seni.